warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Hana Fauzia Anwar dari Prodi Sarjana Terapan Kebidanan Poltekkes Kemenkes Tasikmalaya dengan NIM P20624522021. Di sini saya akan menyampaikan video edukasi untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah psikologi perkembangan. Nah, kesehatan mental seorang anak itu salah satunya dipengaruhi oleh pola asuh orang tua. Nah, pola asuh orang tua sendiri merupakan gaya pengasuhan atau gaya didikan dari orang tua yang mempengaruhi terbentuknya kepribadian anak. Nah, di sisi psikologi nih, itu ada yang namanya pola asuh menurut Baumrind dan ada juga pola asuh menurut Fona dan Aviori. Nah, menurut Baumrind itu ada otoriter, demokratis, dan permisif. Kemudian yang menurut Fona dan Aviori itu ada 4 pola pengasuhan orang tua terhadap anaknya. Pola asuh otoritatif dikenal juga dengan pola asuh demokratis. Jenis pengasuhan ini mengutamakan komunikasi dua arah antara orang tua dan anak. Orang tua dengan pola asuh otoritatif selalu berusaha untuk mendukung, responsif, mendengarkan sudut pandang, dan menciptakan rasa kesadaran pada anak dengan menjelaskan setiap aturan secara bijak. Menerapkan pola asuh otoritatif memberikan ruang bagi anak dan orang tua untuk lebih banyak berdiskusi satu sama lain, namun di sisi lain, orang tua juga tetap memberikan batasan yang tegas terhadap anak serta mendorongnya untuk bersikap mandiri. Pengaruh pola asuh otoritatif terhadap anak diantaranya mampu berinteraksi dengan baik, mudah bekerja sama dengan orang lain, cenderung tidak menunjukkan kekerasan, cenderung dapat mencapai keberhasilan dalam bidang akademik, dapat mengendalikan diri dengan baik, memiliki keterampilan sosial yang bagus, serta memiliki kesehatan mental yang baik. Gaya pengasuhan yang kedua adalah otoriter. Orang tua yang menerapkan pola asuh otoriter memiliki kontrol sangat tinggi terhadap anak, sedangkan tingkat responsifnya cukup rendah. Pola asuh ini hanya mengutamakan komunikasi satu arah melalui berbagai larangan dan perintah secara ketat. Tak jarang, orang tua dengan pola asuh otoriter memberikan hukuman atau menerapkan disiplin keras untuk mengendalikan perilaku anak, seperti memberikan hukuman fisik, yang mana hal tersebut tentu berisiko mempengaruhi kesehatan mental anak. Beberapa dampak dari pola asuh orang tua yang otoriter terhadap anak adalah anak selalu takut salah, sulit mengambil keputusan sendiri, rentan memiliki masalah mental, tidak berani mengemukakan pendapat, kemudian cenderung kesulitan mencapai nilai akademik yang memuaskan, merasa rendah diri dan tidak mandiri, dan sering menunjukkan banyak masalah dalam berperilaku, contohnya berbohong. Yang ketiga adalah permisif. Orang tua dengan pola asuh permisif cenderung memprioritaskan kenyamanan anak sehingga mereka akan bersikap layaknya teman kepada anak. Anak yang menerima pola asuh ini juga jarang mendapatkan aturan yang ketat atau hukuman. Namun di sisi lain, orang tua menjadi lemah terhadap setiap keinginan anak, sehingga mereka tidak bisa mengatakan tidak dan cenderung memanjakan anaknya. Akibatnya, anak tidak memahami batasan yang jelas dan cenderung menunjukkan beberapa sifat berikut ini ketika dewasa. Impulsif dan agresif, tidak mandiri, memiliki kontrol diri yang kurang baik, cenderung egois dan mendominasi, tidak memiliki tujuan, tidak dapat mengikuti aturan, dan berisiko lebih besar menghadapi masalah dalam hubungan dan interaksi sosial. Yang terakhir adalah neglectful. Karakteristik pola asuh neglectful diantaranya tidak memberikan batasan yang tegas terhadap anak, tidak memperhatikan kebutuhan anak, bahkan enggan terlibat dalam kehidupan anak. Singkatnya, gaya pengasuhan ini ditandai dengan orang tua yang bersikap acuh. Ada berbagai faktor yang dapat mendasari orang tua menerapkan pola asuh ini. Salah satunya adalah masalah kesehatan mental, misalnya orang tua yang mengalami depresi, menjadi korban pelecehan atau kekerasan, atau pernah diabaikan semasa anak-anak sehingga mereka menerapkan hal yang sama pada anaknya. Sejumlah dampak pola asuh ini terhadap pertumbuhan anak diantaranya kurang percaya diri, tidak mampu mengatur emosi sendiri, memiliki risiko lebih besar terkena gangguan mental, cenderung merasa rendah diri, lebih impulsif, serta terlihat tidak bahagia. Setiap pola asuh yang dominan dilakukan oleh orang tua akan menghasilkan karakter yang berbeda-beda bagi anak yang bersangkutan dan akan berpengaruh terhadap perkembangan mental dari anak tersebut. Perkembangan mental pada anak akan menentukan bagaimana sikap, nilai, dan perilakunya di masa depan. Perkembangan mental anak itu disebabkan oleh 2 faktor, yang pertama faktor internal, kemudian yang kedua faktor eksternal. Di mana faktor internal ini adalah yang terjadi dalam diri anak yang melibatkan hormon dari genetika. Kemudian yang kedua, faktor eksternal itu adalah lingkungan, asupan nutrisi, dan kasih sayang baik dari keluarganya maupun orang di sekitarnya. Pola asuh mempengaruhi kesehatan mental anak, di mana anak-anak yang dibesarkan oleh orang tua yang cenderung otoriter, permisif,
dan acuh berisiko lebih tinggi mengalami gangguan cemas, depresi, atau masalah lainnya. Jadi, pola asuh yang diterapkan dapat memiliki dampak besar pada kesehatan mental anak. Oleh karena itu, penting bagi orang tua untuk menyadari gaya pengasuhan mereka dan memastikan bahwa itu meningkatkan kesehatan mental yang positif pada anak-anak mereka.